Stop scrolling. Kamu lagi nyari cara biar bisnisnya melejit, omzet tembus langit, dan hidup tenang tanpa khawatir? Pernah dengar soal rahasia sukses yang bukan cuma tentang strategi marketing canggih atau modal miliaran? Kalau iya, kamu datang ke tempat yang tepat. Video ini bukan cuma bahas teori kosong, tapi akan membongkar 4 kunci emas yang udah terbukti bikin bisnis berkah dan anti gagal. Bukan kata saya, tapi ini prinsip yang diajarkan oleh para ahli dan udah dipraktikkan ribuan tahun lalu. Penasaran kan? Sebelum kita bedah satu persatu, coba deh komen di bawah. Apa tantangan terbesar kamu saat ini dalam berbisnis? Saya penasaran banget jawaban kamu. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan rahasia-rahasia dahsyat lainnya dari channel ini. Siap? Mari kita mulai. Prolog. Kisah si Sultan dan rahasia keberkahan yang terlupakan. Di sebuah kota metropolitan, hiduplah seorang pebisnis muda bernama Bima. Dari luar, Bima adalah gambaran kesuksesan sejati. Mobil mewah, kantor megah, dan gaya hidup jet set. Semua orang iri padanya. Namun di balik semua kemilau itu, Bima sering merasa kosong. Bisnisnya memang untung besar, tapi sering dilanda masalah. Karyawan berkonflik, produknya tiba-tiba bermasalah, hingga ia sendiri sering sakit-sakitan. Keuntungan yang didapat terasa hambar, seolah tak ada keberkahan di dalamnya. Suatu hari, Bima bertemu dengan Pak Haji Salim, seorang pengusaha tua yang bisnisnya sederhana tapi selalu langgeng dan karyawannya betah bekerja puluhan tahun. Keluarga Pak Haji Salim juga harmonis dan selalu ceria. Penasaran, Bima bertanya, "Pak Haji, apa rahasia Bapak bisa seberkah ini? Bisnis saya untungnya besar, tapi kok rasanya selalu ada saja masalah?" Pak Haji Salim tersenyum bijak. "Nak Bima, sukses sejati itu bukan hanya tentang angka di rekening. Ada 4 pilar utama yang sering dilupakan banyak orang. 4 pilar ini bukan cuma bikin untung, tapi bikin bisnis kamu berkah, tahan banting, dan langgeng sampai akhir hayat. Dan inilah rahasia yang dibagikan Pak Haji Salim yang akan kita kupas tuntas sekarang. 1. Pilar pertama, modal yang halal, pondasi bisnis anti runtuh. Pernahkah kamu membangun rumah di atas pasir hisap? Sekokoh apapun bangunannya, cepat atau lambat pasti akan ambruk. Nah, modal halal itu ibarat pondasi kuat yang kokoh, bukan pasir hisap. Apa maksudnya modal halal? Ini bukan cuma soal uangnya, tapi cara kamu mendapatkan uang itu. Kalau uang modal kamu hasil dari riba, bunga bank yang mencekik, penipuan, misalnya menipu investor atau pelanggan, atau bahkan mengambil hak waris saudaramu, percayalah, bisnis kamu akan seperti rumah di atas pasir hisap. Mungkin terlihat megah di awal, tapi ujungnya pasti rapuh dan hancur. Contoh logika sehari-hari, bayangkan kamu punya warung kopi kecil. Modal untuk warung itu kamu dapat dari pinjaman online berbunga tinggi yang terus mencekik. Setiap bulan, kamu harus kerja keras mati-matian cuma buat bayar bunga. Pikiranmu enggak tenang, tenagamu terkuras, dan fokusmu buyar. Akhirnya bukannya untung, malah gali lubang tutup lubang. Ini logis kan? Beban bunga yang enggak manusiawi itu akan menggerogoti profit bahkan modal awalmu. Atau, bayangkan kamu memulai bisnis properti dengan uang hasil menipu mitra. Awalnya mungkin sukses besar, tapi cepat atau lambat, penipuan itu akan terbongkar. Reputasi hancur, kepercayaan hilang, dan bisnis pasti bangkrut. Siapa yang mau berbisnis dengan penipu? Kenapa penting? Modal halal itu menumbuhkan ketenangan batin. Saat hati tenang, pikiran jernih. Kamu bisa fokus mengembangkan bisnis, membuat keputusan yang tepat, dan menarik energi positif. Sebaliknya, modal haram akan mendatangkan kegelisahan, ketakutan akan terbongkar, dan energi negatif yang justru menarik masalah. Keberkahan itu datang dari hal-hal yang baik dan bersih. 2. Pilar kedua, sistem yang halal. Roda bisnis yang berputar mulus dan adil. Setelah punya pondasi kuat, sekarang kita bicara tentang sistem bisnisnya. Bisnis itu seperti mesin. Kalau sistemnya kotor atau ada bagian yang macet, dia nggak akan bisa berjalan lancar dan efisien. Sistem halal
berarti roda bisnismu berputar mulus tanpa merugikan siapapun. Apa maksudnya sistem halal? Ini tentang kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap interaksi bisnismu. Jauhi sistem yang ada unsur riba, seperti jual beli dengan sistem bunga yang tidak jelas atau berlebihan, garar, ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, dan manipulasi. Contoh logika sehari-hari, misalnya, kamu jual mobil bekas. Ada cacat di bagian mesin tapi kamu sembunyikan dari pembeli. Kamu bilang, wah, mobil ini mulus banget mas, enggak pernah ada masalah. Padahal, diam-diam kamu tahu mesinnya sering overheat. Apa yang terjadi? Setelah pembeli pakai sebentar, mobilnya rusak. Pembeli akan merasa tertipu. Reputasimu hancur dan mungkin dia akan menyebarkan berita buruk tentangmu ke teman-temannya. Akibatnya, enggak ada lagi yang mau beli dari kamu. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." Ini jelas banget, manipulasi dan penipuan itu racun dalam bisnis. Sebaliknya, kalau kamu jujur dan transparan, seperti saat menjual mobil tadi kamu bilang, "Mas, ini mobil pernah tabrakan di bagian depan kiri, tapi sudah diperbaiki di bengkel resmi. Silakan dicek sendiri." Pembeli akan merasa dihargai, membangun kepercayaan, dan bahkan kalaupun dia enggak jadi beli, dia akan menghargai kejujuranmu dan mungkin merekomendasikanmu ke orang lain. Kejujuran itu magnet rezeki. 3. Pilar ketiga. Produk yang halal. Apa yang kamu jual, itulah kamu. Pernah lihat orang jual produk yang terang-terangan enggak bagus atau bahkan berbahaya? Rasanya aneh kan? Nah, produk halal itu inti dari kepercayaan pelanggan. Apa yang kamu jual, itu merepresentasikan siapa kamu. Apa maksudnya produk halal? Sederhana. Jangan menjual atau menawarkan produk jasa yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Ini bukan cuma soal makanan atau minuman, tapi juga jasa yang melibatkan hal-hal haram, misalnya jasa yang memfasilitasi perjudian atau perzinaan. Contoh logika sehari-hari, bayangkan kamu punya toko kelontong, kamu bisa jual babi atau alkohol yang memang diharamkan dalam Islam. Memang mungkin ada sebagian orang yang membeli, tapi coba pikirkan, ada berapa banyak alternatif produk halal yang bisa kamu jual? Daripada babi, ada sapi, kambing, ayam, ikan, dan banyak lagi. Daripada alkohol, ada jus buah, susu, kopi, teh, dan air putih. Kenapa penting? Allah SWT telah mengharamkan sesuatu itu pasti ada alasannya. Biasanya karena membahayakan atau tidak membawa kebaikan. Ketika kamu menjual produk haram, kamu tidak hanya melanggar aturan agama, tapi juga berpotensi membawa dampak buruk bagi dirimu dan pelangganmu. Di sisi lain, produk halal itu cakupannya jauh lebih luas dan pasarnya lebih besar. Kamu tidak perlu khawatir kehilangan pelanggan. Justru, dengan fokus pada produk halal, kamu akan menarik segmen pasar yang lebih besar dan mendapatkan keberkahan yang jauh lebih melimpah. Lagi pula, apa gunanya keuntungan besar jika kamu tahu produk yang kamu jual merusak atau membawa keburukan bagi orang lain? Ketidaknyamanan itu akan menghantuimu. Fars pilar keempat. Sedekah, magnet rezeki paling ampuh yang sering diremehkan. Ini dia rahasia paling dahsyat yang seringkali diabaikan banyak orang. Sedekah. Mungkin kamu mikir, duh, kalau sedekah, kan uangnya berkurang. Gimana mau untung? Justru sebaliknya, sedekah itu bukan mengurangi, tapi melipat gandakan dan mendatangkan keberkahan yang enggak terduga. Apa maksudnya sedekah? Ketika pendapatanmu meningkat, sadarilah bahwa di dalam hartamu ada hak orang lain. Sedekah itu bukan cuma uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, waktu, atau ilmu. Contoh logika sehari-hari. Ingat cerita dua sahabat Bani Israel? Saat musim paceklik parah, kebun mereka kering kerontang. Tapi di kebun salah satu sahabat itu, awan berhenti dan menurunkan hujan lebat, padahal di tempat lain tidak ada hujan sama sekali. Ternyata rahasianya adalah karena dia membagi keuntungannya menjadi 3 bagian.
sepertiga disedekahkan, sepertiga dikembalikan ke modal, dan sepertiga untuk keluarga. Ini bukti nyata bagaimana sedekah bisa mendatangkan keberkahan yang logikanya enggak masuk akal. Atau contoh lain, Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar dan pebisnis jujur. Pernah ada seorang ibu mencari kain sutra dan enggak ketemu di pasar. Imam Abu Hanifah punya sisa satu kain sutra dan dia tahu ibu itu sangat membutuhkan, tapi uangnya pas-pasan. Dengan ikhlas dia berikan kain itu dengan harga modal, bahkan lebih murah. Apa yang terjadi? Keberkahan datang tak terduga dan namanya dikenang sebagai pedagang yang jujur dan dermawan. Begitu juga dengan penjual selimut di Saudi. Ada seorang bapak miskin datang mau beli 4 selimut untuk keluarganya yang kedinginan, tapi uangnya cuma 100 rial, sekitar 350 ribu. Pegawai bilang, enggak mungkin dapat, tapi sang pemilik toko, tanpa memperkenalkan diri, justru mempersilahkan bapak itu mengambil selimut yang dia mau, bahkan selimut yang harganya jauh di atas 100 rial sekalipun. Dia hanya ingin membantu muslim yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Tokonya makin laris manis dan diberkahi. Sedekah itu investasi akhirat yang berbuah di dunia. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang akan kembali padamu, terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal keberkahan yang membuat bisnismu langgeng, karyawanmu betah, dan hidupmu tenang. Bekerja dan berdoa, 2 sayap menuju puncak kesuksesan. Setelah 4 pilar utama itu, jangan lupakan 2 hal esensial ini. Bekerja keras dan berdoa dengan optimis. Bisnis itu bukan cuma soal ikhtiar, tapi juga soal tawakal kepada Allah. Bekerja adalah ibadah. Setiap keringatmu berbuah pahala. Pernah dengar anggapan kalau kerja keras itu cuma untuk nyari uang? Salah besar. Dalam Islam, bekerja itu ibadah. Apa maksudnya? Ketika seorang laki-laki melewati Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terlihat ia begitu semangat bekerja hingga badannya kotor dan lelah. Para sahabat pun berujar, andai saja semangat orang ini seperti semangat berjihad di jalan Allah. Lalu Nabi SAW menjawab, ketahuilah, jika orang itu keluar mencari rezeki untuk anaknya yang masih kecil, maka ia sama dengan berjihad di jalan Allah. Jika ia keluar mencari rezeki untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia juga di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk mencari rezeki bagi dirinya sendiri, agar tidak mengemis pada orang lain, maka ia juga di jalan Allah. Contoh logika sehari-hari, bayangkan seorang ayah yang rela lembur, begadang, bahkan kerja serabutan demi membeli susu untuk anaknya, atau membiayai pengobatan orang tuanya. Setiap tetes keringat, setiap jam yang dihabiskannya, itu bukan sekadar lelah, tapi pahala besar di sisi Allah. Ini bukan cuma soal uang tapi tanggung jawab dan kemuliaan. Namun ingat, jika kamu bekerja keras hanya untuk sombong, pamer jabatan, atau merendahkan orang lain, maka kamu sedang berjalan di jalannya setan. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara halal, serta memberi manfaat bagi sesama. Pentingnya semangat dan kemandirian. Bangsa maju karena rakyatnya bergerak. Negara dan bangsa itu tidak akan maju kalau rakyatnya malas dan hanya berharap bantuan. Semangat dan kemandirian adalah bahan bakar kemajuan. Apa maksudnya? Coba lihat negara-negara maju. Mereka punya masyarakat yang punya semangat besar, ingin terus meningkatkan kualitas diri, dan enggak pernah mau jadi beban bagi orang lain. Mereka bersaing sehat, mencari rezeki halal, dan meraih prestasi. Contoh logika sehari-hari. Dulu saat kaum muhajirin, penduduk Mekkah yang hijrah ke Madinah, datang ke Madinah tanpa harta, mereka tidak lantas mengemis. Mereka mulai berbisnis dari nol dengan semangat tinggi. Mereka berhasil menyaingi perekonomian Yahudi yang sudah mapan di Madinah. Mereka tidak pernah putus asa atau malas. Pengangguran dan kemalasan adalah penyakit kronis. Ini bisa merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan prestasi hidup. Ketika seseorang malas, ia akan cenderung mengemis, menipu, atau bahkan melakukan kejahatan. Islam sangat mendorong kita untuk bergerak,
berkreasi, dan menjadi produktif. Islam mendorong kemajuan, agama yang tak sekadar ritual. Islam itu bukan cuma tentang sholat, puasa, atau haji. Islam adalah agama yang mulia dan selalu mendorong kemajuan. Apa maksudnya? Islam menyuruh kita berbuat kebaikan, melakukan amal-amal yang bermanfaat, dan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi cobaan. Keseimbangan antara agama dan dunia, harta, akan membuat agama itu kuat dan mulia. Contoh logika sehari-hari. Pernah dengar pepatah Arab, tidak ada agama tanpa dunia dan tidak ada dunia tanpa agama. Ini artinya, agama itu mengarahkan kita untuk berbuat baik di dunia, mencari rezeki halal, dan berprestasi. Sementara dunia, harta, tanpa agama bisa jadi bencana, mengarah pada keserakahan dan kerusakan. Ketika keduanya bersatu, maka akan tercipta kemuliaan dan keberkahan. Kamu bisa jadi pebisnis sukses, tapi tetap rendah hati, jujur, dan dermawan. Itu kombinasi yang luar biasa. Menghargai hasil kerja, jerih payahmu, harga dirimu. Pernah enggak kamu menghargai barang yang kamu beli dengan susah payah dibandingkan barang yang kamu dapat cuma-cuma? Tentu berbeda, kan? Menghargai hasil kerja itu penting. Apa maksudnya? Sesuatu yang didapatkan dari hasil kerja keras akan lebih kita jaga dan hargai nilainya. Sebaliknya, sesuatu yang didapatkan tanpa usaha, seringkali kita sepelekan. Contoh logika sehari-hari. Misalnya kamu membeli handphone mewah dengan menabung bertahun-tahun dari hasil jerih payahmu. Kamu pasti akan sangat hati-hati menjaganya, memasang pelindung layar, dan merawatnya agar tidak rusak. Tapi kalau handphone itu kamu dapatkan dari hadiah undian atau dikasih begitu saja, mungkin kamu akan lebih cuek dan enggak terlalu peduli kalau rusak. Ini menunjukkan bahwa usaha dan kerja keras itu membentuk nilai dan penghargaan dalam diri kita. Jadi berjuanglah untuk mendapatkan rezeki dengan tanganmu sendiri. Itu akan membuatmu lebih mulia dan menghargai apa yang kamu miliki. Berdoa dengan optimis, kekuatan tak terbatas di ujung lidahmu. Terakhir, tapi paling penting, berdoa dengan optimis. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Apa maksudnya? Allah Maha mendengar dan akan memberikan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan orderan kamu. Jadi mintalah selalu yang terbaik. Contoh logika sehari-hari. Bayangkan kamu sedang curhat sama temanmu. Kalau kamu ngomong, aduh aku ini jelek banget sih, atau kenapa sih aku dapat suami istri kayak gini? Atau, duh, hartaku kok cuma segini? Kata-kata pesimis atau penyesalan itu bisa jadi doa yang diijabah oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW melarang kita berdoa yang buruk untuk diri sendiri, harta, atau keluarga. Bahkan, ada kisah sahabat yang berdoa agar semua hukuman di akhirat dimajukan di dunia. Nabi SAW langsung menegur, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari api neraka. Doa ini mencakup segalanya, penuh optimisme, dan meminta kebaikan dari Allah. Jadi buang jauh-jauh kata-kata pesimis seperti saya tidak bisa, sudah terlambat, atau saya tidak akan sembuh. Ganti dengan kalimat optimis al-fa'al. Saya bisa, saya mampu, saya akan berhasil, saya akan sembuh, saya akan selalu maju insya Allah. Optimisme adalah magnet kebaikan dan keberhasilan. Epilog, waktunya beraksi. Nah teman-teman, inilah rahasia sukses berbisnis yang bukan cuma untung di dunia, tapi juga berkah di akhirat. 4 pilar utama: modal halal, sistem halal, produk halal, dan sedekah. Ditambah 2 sayap kokoh, bekerja keras dan berdoa dengan optimis. Ini bukan cuma teori, tapi adalah panduan hidup yang sudah teruji. Sekarang giliran kamu. Jangan cuma didengarkan, tapi terapkan dalam kehidupan dan bisnismu. Saya yakin jika kamu konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnismu tidak hanya akan sukses secara finansial, tapi juga akan mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan yang tiada tara. Apa langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah menonton video ini?
Share di kolom komentar di bawah ya, saya penasaran banget. Dan sekali lagi jangan lupa like, share video ini ke teman-temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.